Drama politik Indonesia masih berlanjut, bahkan ada komentar dari 3 poros yang ada saat ini, yaitu poros Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bisa jadi mengerucut hanya jadi 2 poros. Apa komentar Anda? Mungkinkah ini akan menjadi 2 poros sebelum pemilu, atau baru menjadi 2 poros di putaran kedua, atau malahan bisa ada 4 calon presidennya? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya sih nggak peduli lah mau berapa poros kayak ya. Cuman kita mengajak masyarakat Indonesia punya akal sehat. Kalau Prabowo tahun 98 itu terlibat ya, sudah banyak kita dengar. Kemudian track recordnya jelek karena menjadi orang yang sudah dipecat di ABRI, itu Prabowo. Terus umurnya juga udah ketuaan. Anies amburadul pimpin Jakarta, APBD diambur-ambur, uangnya kata kemana ya, bekas menteri PDK juga dipecat. Nah, satu-satunya harapan adalah Pak Ganjar dari gubernur yang kita sudah lihat prestasinya oke, dari rakyat biasa. Jadi kita mengajak masyarakat Indonesia supaya punya akal sehat kalau mau membangun negeri ini lebih maju seperti Jokowi. Terima kasih. Ya, kalau memang seorang pemimpin itu menjadi panutan bagi rakyat. Rakyat bisa melihat mana yang benar. Karena pemimpin itu kan dia bertanggung jawab terhadap seluruh Nusantara Indonesia. Jadi kita lihat terbaiklah kehidupannya, keluarganya. Pemimpin kita yang terbaik, pasti dia akan memimpin dengan baik. Rakyat sekarang sudah cerdas dan pintar. Dia dapat memilih yang mana yang terbaik. Nah, keluarganya dulu yang baik. Baru dia bisa memimpin suatu negara dengan baik dan benar. Makasih. Ya, kalau benar ini bisa terwujud 2 poros saja, Pilpres ini akan sangat baik ya. 2 poros ini, satu poros Anies, satu lagi mungkin poros Ganjar atau PS, itu sudah mewakili 2 kubu yang berseberangan gitu. Nah, mana kuat-kuatan itu? Ini seperti di Amerika gitulah, ya, satu Republik, satu Demokrat gitu kan. Ya, jadi mereka saling oposisi, saling bisa mengoreksi, dan ini sudah mewakili 2 golongan gitu. Nanti yang pertama, yang kedua, tentu saja dari segi biaya, kalau satu putaran itu sangat menghemat biaya triliunan rupiah gitu. Bayangkan ini biaya Pilpres dan pemilu ini sekitar 70 triliun gitu. Kalau bisa dibikin satu putaran dan menghemat 20 triliun saja, itu luar biasa. Itu bisa 20 triliun kan bisa buat bikin tol mungkin Bandung Jogja selesai itu. Terus 1 triliun dikasihkan ke penduduk Rempang yang sekarang mau dibikin kawasan industri, juga sangat happy mereka. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Saya ingin ya bahwa pemilu kali ini itu Indonesia memang harus out of the box dan pikiran yang jernih kayak gitu loh. Ya, itu kalau soal satu putaran, 2 putaran itu memang bikin mumet ya, kan esensi dari permasalahan bangsa ini. Presiden kali ini memang saya pikir harus non-muslim, Pak. Kenapa? Ya ini kan sudah ada, yang lalu-lalu kan sudah Islam, ya kan? Tian dong. Seperti contoh misalnya presidennya pada anti-Israel. Kita harus lihat wawasan di belahan dunia sana. Itu Ethiopia ya, yang kering kerontang, zamannya Michael Jackson masih hidup. Sekarang jadi apa pertaniannya? Gara-gara berbaik-baik sama Israel. Nah sekarang bangsa kita udah subur makmur, bertemannya sama Taliban. Itu kan istilahnya auranya aura perang. Segitu di bawah-bawah itu sama Yusuf Kala tuh. Nah, jadi bodoh banget. Presiden siapapun masa bodoh amat, yang penting bisa welcome sama Israel supaya bangsa ini menjadi maju. Teknologinya dibawa-bawa kayak gitu ke sini supaya bisa maju.
melodrama ini mungkin masih terbuka. Ini kan sangat cair. Tiga poros itu bisa jadi dua poros itu kemungkinan terjadi. Apalagi kita lihat siapa yang mengira kalau Anies sama Caimin bisa jadi berpasangan. Selama ini kan Anies AHY, kemudian suasana panas. Sekarang ada Anies ini kan jadinya agak lucu-lucuan gitu. Jadi ada namanya bensin gratis, orang hamil mau dapat 6 juta. Orang jadi yang muda-muda belum kawin sudah kawin, dapat 6 juta oleh istrinya hamil, kan gitu. Nah kemudian kalau mau dua poros, setelah putaran kedua udah pastilah kalau putaran kedua pasti dua poros. Tapi kalau mau aman, kalau undang-undang bisa diganti, 3 poros ya pokoknya hanya sekali satu putaran yang paling tinggi itu yang menang. Nah itu mungkin akan mengejutkan dan menghemat tenaga. Ya, terima kasih. 3 atau 2 poros, no problem. Endingnya Ganjar, Andika menang. Oke, menurut pendapat pribadi saya, yang terbaik memang 2 poros. Ini membuat dunia usaha dan semuanya bisa lebih cepat selesai, tidak terus-menerus wait and see. Karena setelah pemilihan presiden itu masih perlu waktu, bulan Oktober melantik, lantas masih 100 hari apa yang dilakukan, itu wait and see-nya kepanjangan. Jadi yang terbaik memang 2, kalau langsung bertarung selesai. Tetapi persoalannya kan mungkin bisa aja 3 pasangan kan. Jadi kalaupun nanti hanya mengerucut ke 2 pasangan, jangan semua kubu ribut. Belum pilpres sudah ribut gara-gara dibilang inilah membuat jadi 2 pasangan lah, itulah, jangan. Karena ini kan semua adalah strategi. Iya kan? Ini ada 2 kemungkinan ribut. Menjadi mengerucut 2 poros juga mungkin ribut. Itu terjadi. Nah nanti waktu pilpres gontok-gontokan ya sih biasa lah. Iya kan? Jadi yang harus diawasi entah jadi 2 poros atau tetap 3 poros. Kalaupun menjadi 2 poros itu jangan ribut. Ya terima semua pihak. Inilah demokrasi. Partai yang membuat keputusan dan dibilang campur tangan ini, campur tangan itu. Itu kan semuanya strategi kan. Memang bebas. Yang kita inginkan entah 2 poros atau 3 poros nantinya, jangan ada unsur-unsur sara. Bertarunglah secara gentleman, dari sisi demokrasi. Karena ini kan peristiwa ini kan ya harus dibawa untuk menjadi satu kegembiraan. Karena tujuannya kan baik untuk bangsa. Jangan terulang seperti Pilkada 2017. Itu kan mencoreng nama negara kita. Ya. Jadi entah nanti jadi 2 poros atau 3 poros. Kalau jadi 2 poros itu jangan saling menyalahkan, karena itulah strategi masing-masing partai politik. Ya, jadi terima dengan baik lah. Yuk kita bersenang-senang menghadapi Pilpres tahun depan 2024. Semoga Indonesia tambah jaya. Sebenarnya memang kalau mau 1 putaran, kalau mau 1 aja poros sudah. Saya juga kalau boleh jadi presiden mah saya jadi presiden, wakilnya tapi mereka kan mau nggak jadi wakil, mau nggak jadi menteri, deal-dealan ya, kepentingan tidak ada yang musuh abadi, tapi adanya kepentingan abadi, begitu ya. Ya memang sih kalau mau hemat, ya 1 poros aja atau setengah poros lah, tujuannya supaya lebih baik lah, gitu, sejahtera, gitu. Kalau menurut saya kan namanya pesta demokrasi harusnya meriah. Biarin aja 3 poros, biar meriah sekalian. Ntar juga kalau 2 poros itu nanti bakalan disunat-sunat anggarannya. Nah nggak ada yang tulus memberikan duit negara kembali lagi ke kas negara. Jadi kalau 3 poros itu nanti tenaga kerjanya banyak, jadi bisnisnya bisa berputar, orang-orangnya bisa bekerja dan mendapat pekerjaan, jadi duitnya menyebar banyak. Nah mendingan 3 poros saja biar meriah sekali, nama juga pesta demokrasi yang meriah banget. Salam demokrasi. Kalau menurut saya, kalau saat ini Pak Prabowo bergabung ke Pak Ganjar, jangan deh.
Karena yang satu udah ya gimana ya, seharusnya masa pensiun, di mana tidak gaul, tidak upgrade skill, terus anak orang kaya, orang manja, anak paling kecil lagi, karakter itu nggak bisa dirubah. Jadi kasihan negeri ini dan kasihan Pak Ganjar nanti kalau berpasangan dengan beliau. Akan tetapi apabila masuk putaran 2 baru cuman 2 lawan, maksudnya 2 pasang, ya itu lumrah-lumrah saja sih. Tapi menurut saya semoga tidak. Kenapa? Karena biayanya terlalu mahal. Semoga satu putaran saja. Kenapa? Karena MK baru ini yang memperbolehkan capres kampanye di universitas. Itu kan bagus ya. Kayaknya universitas-universitas udah pada buka pintu dan mereka udah pada nguji gitu ya. Dan hasilnya kan ada tuh, udah konklusinya para universitas mengakui salah satu calon bla 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 kayak gitu. Nanti saya nggak mau ngomong mendukung si waktu Mbak Najwa buat itu topik 3 pasang itu, dilihat aja gimana hasilnya, kan udah bisa ketahuan. Jadi doa saya sih semoga 1 putaran saja. Makasih. Ya, kalau analisa saya malah pemilunya di reschedule atau mungkin nggak jadi, Mas. Kalau kita lihat persiapannya, ya sampai saat ini aja wapresnya aja nggak jelas cawapresnya. Kedua, yang pasti yang saat ini berkuasa mau memperpanjang juga, Mas. Walaupun nggak terus secara eksplisit gitu loh kan. Karena kalau nanti nggak diperpanjang tuh waktu mereka dia turun tuh banyak kebongkar korupsi-korupsi yang sekarang lagi kita lihat nih. KCIC dan sebagainya. Yang ketiga, nanti ada pandemi yang baru tuh, ya kan sudah ada beritanya. Jadi kita lihat nih memang udah dirancas. Kelihatan sih, saya lihat sih kita tahun depan juga akan gagal, Mas. Tidak akan jadi ya. Itu menurut saya. Terima kasih. Saya pikir ya di putaran kedua. Kalau putaran pertama yang nggak mungkin 2 poros. Tapi bisa 3 poros tetap. Tapi kalau mau udah putaran kedua baru bisa 2 poros. Ya, kalau itu sebetulnya kan harapan masyarakat. Kalau bisa 2 poros, ya siapapun presidennya kan buat rakyat sama aja. Kan begitu. Jadi biayanya lebih hemat, ya pembangunan bagus, BLT-nya bisa tambah banyak. Kan begitu kalau rakyat. Sekarang kan begini, kalau 3 poros, sekarang sampah yang udah dibuang terus dipungut lagi, yang waktu itu membuat bangsa ini terpecah belah. Nah, kalau memang petinggi-petinggi ataupun yang punya kompeten bangsa ini merasa tanah air ini sayang, harusnya memang 2 poros. Kita tahu Anies itu kan membuat pecah bangsa ini. Udah jelas-jelas itu. Apalagi namanya Arab. Yang Arab datang ke sini aja itu bakhil semua. Terima kasih. Orang yang sebelumnya ini aja ya, itu jangan bodoh begitulah pikirannya gitu loh. Semua orangnya berniat baik, mau Cina, mau Arab, mau Amerika kan, semua orang baik. Jangan berpikir bodoh begitu. Terima kasih. Kemungkinan 2 poros itu bisa aja karena situasi kan sangat cair sekali nih. Bisa 2 poros belum pemilu. Tapi kalau 2 poros setelah 2 putaran udah pasti, itu nggak bisa dihindarin. Karena kalau 3 poros kemudian tersingkir 1 berarti tinggal 2 poros. Nah, 2 poros ini yang membuat tegang kita semuanya. Yang paling bagus itu sebetulnya 3 poros, tetapi yang menang itu langsung. Jadi nggak usah 2 putaran, nggak usah dipikir 50+1. Kalau undang-undang diganti, siapa yang menang dengan 3 poros yang paling besar, paling banyak nilainya menang, nah itu lebih adem menurut saya sih gitu. Terima kasih. Di Kulon Progo DIY. Nah ini dan 2 porosnya, poros Pak Anies sama yang satunya poros Indonesia Maju. Pak Prabowo nanti demi nasionalisme, demi bangsa, nanti jadi wakilnya Pak Ganjar. Setuju, itu bagus itu. Kan 3 poros menjadi 2 poros ya. Ya moga-moga ya Pak Ganjar sama Pak
Prabowo ya, membantu rakyat miskin supaya menjadi rakyat menengah menuju ke atas lah, amin pokoknya. Itu sih opini saya. Makasih. Ya kalau menurut saya sih ya sekarang nggak mungkin jadi nambah ke 4 karena semuanya udah dapat pasangan atau koalisi masing-masing ya, jadi mungkin tetap 3 atau bisa berkurang jadi 2. Nah tapi berapapun yang sekarang bagi saya sih nggak penting karena kita bakal tahu nanti ujung-ujungnya tinggal 1 poros. Siapapun yang menang itu nanti akan ngajak pasangan yang kalah jadi menteri seperti yang sekarang. Dari saya itu aja, terima kasih. Ya, 2 poros itu maksudnya 2 calon gitu ya. Itu sangat penting ya, sangat bagus. Dan utamanya itu bisa menghemat anggaran triliunan rupiah gitu ya. Karena kan kalau 2 calon berarti hanya 1 kali putaran selesai gitu. Jadi kalau ada 3 calon kan mesti ada 2 putaran. Nah ini duitnya terlalu mahal, sayang. Bisa bikin tol, bikin jembatan dan lain-lain ya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, kalau sebelum pemilu sih nggak mungkin ya jadi 2 poros. Pasti kalau menurut saya paling tidak minimal 3, mungkin maksimalnya 4 poros bisa jadi. Nanti kalau setelah pemilu jadi 2 poros iya. Tapi terlepas dari itu saya hanya yang penting siapapun juga presidennya ya kan Indonesia harus tetap Pancasila ke depannya. Udah itu aja, makasih. Baik. Presidennya harus menjunjung tinggi Pancasila, mencerdaskan rakyat, di pulau-pulau terpencil juga dibangun sekolahannya, dananya digratiskan, jadi supaya mau sekolah, belajar ilmunya, bukan belajar pesantren-pesantren aja itu agamanya doang, nggak bisa, harus ilmunya, mencerdaskan otak. Jangan sampai diadu dombain sama orang luar atas nama agama. Jadi incaran kita ini negara Indonesia kaya raya dari Sabang sampai Merauke ini, semua kekayaan alamnya hebat itu, ikannya juga banyak, apanya juga banyak, itu aja. Ya harus Pancasila. Kalau Indonesia bukan Pancasila, ganti lambang agama ya hancur negara ini. Saya jamin deh. Apalagi sekarang kan banyak orang pakai agama untuk kepentingan kelompok golongan. Nah, Indonesia poros berapa 1000 ya itu memang lagu lama, penyakitnya dari dulu penyakit presiden. Cuma sekarang saya usul, saya sih tidak benci Anies. Cuma si Anies tidak bisa jadi pemimpin. Dia tuh nggak punya pendirian. Saya nggak benci Anies. Cuma saya nilai dia nggak pendirian. Itu seperti bahasa orang tua loh. Ujung pohon bambu ikut tiup angin mana dia ikut, jadi nggak punya pendirian. Kalau Anies jadi presiden, waduh, nggak tahu apa yang terjadi. Saya terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.